Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang Ustadz cintai, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustadz Fahrul Razi dalam pembelajaran kemuhammadian. Dan pada hari ini Ustadz akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari organisasi. Namun sebelum kita masuk pada materi ini, kita ingat-ingat kembali materi-materi kemarin yang sudah Ustadz berikan kepada kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan apa sih ciri-ciri organisasi itu secara umum? 1. Terdiri dari beberapa orang. 2. Memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. 3. Mempunyai program. 4. Ada pembagian tugas atau job description. 5. Ada kerjasama. Dan 6. Ada komunikasi dan musyawarah. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kalian sudah ingatkan apa organisasi itu dan apa ciri-ciri dari organisasi itu. Dan materi hari ini, mari kita bahas tentang tujuan dan manfaat organisasi. Anak-anakku semuanya, tentu kalian pernah bekerja kelompok kan? Dan bekerja kelompok itu salah satu dari contoh kecil dari organisasi. Dan pada pertemuan kali ini, marilah kita bahas tentang tujuan dari organisasi. Anak-anakku semuanya, semua organisasi pasti memiliki maksud dan tujuan. Tujuan didirikannya organisasi cukup banyak sekali, dan biasanya disesuaikan dengan latar belakang didirikannya organisasi tersebut. Dan tujuan organisasi secara umum adalah sebagai berikut. 1. Untuk mencapai tujuan cita-cita yang sama. 2. Untuk memecahkan masalah dan mencari solusi. 3. Untuk melatih kedewasaan. 4. Untuk berbagi pengalaman. 5. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan. 6. Untuk wahana silaturahim. Dan masih banyak lagi tujuan organisasi. Seperti Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia dengan mempunyai tujuan yang telah dijelaskan dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 3 pasal 6 adalah maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, jadi organisasi itu, di setiap organisasi itu pasti memiliki tujuan sesuai dengan warna organisasi tersebut. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang bagaimana dengan manfaat dari organisasi itu? Manfaat dari berorganisasi itu sangatlah banyak. Karena dengan berorganisasi dapat melatih keberanian untuk tampil di depan umum dan belajar mengurus diri sendiri serta orang lain. Dan selain itu, dengan berorganisasi kita juga bisa menjalin silaturahim dan memperbanyak teman. Tentu asik bukan? Siapa bilang cuma para politisi yang perlu berorganisasi? Kita pun perlu berorganisasi. Misalkan kita di tingkat para pelajar Muhammadiyah. Organisasi di tingkat pelajar Muhammadiyah adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu pun
organisasi. Anak-anakku semuanya, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari berorganisasi. Jadi semakin aktif kita berorganisasi, maka semakin banyak manfaat yang kita peroleh. Tentu saja sebagai siswa kita tidak boleh melupakan tugas utama kita, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Dan sebagai umat Islam, tentu saja organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang sesuai dengan ajaran Islam, yang bertujuan untuk berdakwah, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Dan hal ini telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdasarkan ayat tersebut, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bergerak dalam bidang kebaikan dan ketakwaan, serta menghindari semua usaha yang mengarah pada dosa-dosa dan kemaksiatan, dan bisa dijadikan pilihan untuk mengembangkan diri dan beramal. Dan hal ini kita lakukan dengan cara aktif untuk mengikuti kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah, seperti Hizbul Waton, IPM, dan lain-lain sebagainya. Dan anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada episode ini, dan tugas kalian adalah membaca kembali dari organisasi, mulai dari pengertian organisasi hingga pada manfaat organisasi. Dan mudah-mudahan apa yang telah dapatkan menjadikan satu keberkahan. Dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.